Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba datang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Ya, namun pemeriksaan belum masuk pokok perkara. Pemirsa, Hasto justru keberatan ada penyitaan ponsel miliknya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto tiba-tiba datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini. Hasto datang pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dan menjalani pemeriksaan bersama beberapa orang pengacara, antara lain Patra M. Zain dan Roni Talapesi. Kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Hasto keluar dari gedung KPK dan menyatakan protes saat penyidik melakukan penyitaan tas dan ponsel miliknya. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Ditanya mengenai pemeriksaan mengenai apa, Hasto menegaskan bahwa selama 4 jam pemeriksaan sama sekali belum masuk pokok perkara. Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Berikutnya Hasto Kristianto akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kader Partai Nasdem dan 2 mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo di Pemprov Sulawesi Selatan dan Kementerian Pertanian hadir sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ketiganya bertindak sebagai saksi meringankan bagi SYL. Ketiga saksi diantaranya staf ahli Gubernur Bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal, mantan pegawai honorer Kementan Muhammad Jufri Rahman, dan kader Partai Nasdem Rafli Fauzi. Salah satu saksi menceritakan karakter SYL selama menjadi atasannya. Saksi menyebut SYL selalu melarang bawahannya meminta jatah proyek kepada siapapun. Saksi juga mengaku SYL pernah menolak pemberian uang suap. Sebelumnya SYL didakwa memeras anak buah dan menerima gratifikasi 44,5 miliar rupiah. Sejumlah mantan bawahan SYL di Kementan mengaku kerap dimintai uang hingga ratusan juta rupiah oleh SYL untuk keperluan pribadi SYL dan keluarganya. Silakan masuk. Persen di kantor, dia semua kecamatan itu didatangi dan tidak pernah bicara soal uang, tidak pernah bicara soal proyek. Sampai saudaranya sendiri yang pada saat itu anggota DPR marah, dia bilang, kenapa saya dilarang dapat proyek di Goa? Nah saya ini kan juga pengusaha meskipun saya anggota DPR. Saudaranya, kakaknya sendiri pada saat itu marah. Dan saya langsung berpikir bahwa Pak Sarul ini memang tidak main proyek, tidak ada temannya yang paling dia marah kalau masalah proyek sampai di provinsi. Dan ada beberapa hal yang saya dapat yang sampai saat ini kami menjadi inspirasi kami. Pak Sarul itu sama saya dan beberapa orang dia suka bilang begini, Malik, semua orang itu punya uang, mau uang, semua orang itu mau uang. Cuma orang gila yang tidak mau uang, dia bilang gitu. Tapi jangan harga dirimu hilang gara-gara uang. Jangan kau terhina gara-gara uang. Presiden Joko Widodo tetapkan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Keputusan ini dibuat atas usulan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Bertepatan dengan ulang tahun HIPMI yang ke-52 pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan kado istimewa dengan mengumumkan penandatanganan keputusan Presiden terkait penetapan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional.
Dengan keputusan ini diharapkan pengusaha muda terus mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah dan mengambil peran mensukseskan visi besar Indonesia Emas 2045. Di kesempatan yang sama, Ketua HIPMI Akbar Himawan Bukhari berterima kasih karena Presiden Joko Widodo peduli dengan para pengusaha muda. Yang begitu sangat sempit dari mobil ke sini saya bisiki, sudah saya tanda tangani Hari Kewirausahaan Nasional. Dalam bentuk kepres. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kepresnya sudah ditandatangani, Hari Kewirausahaan Nasional. Artinya besok mungkin dipublis nomor dan tanggal penandatanganannya. Itu juga semangat dan juga kebanggaan bagi kami, seluruh HIPMI yang ada di seluruh Indonesia, bahwa hari lahirnya HIPMI dijadikan semangat baru pengusaha, Hari Kewirausahaan Nasional. Ya, pemirsa, memperingati Hari Transplantasi maksud kami dunia, Perkumpulan Transplantasi Indonesia menggelar kegiatan Transplant Fest saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Senayan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai transplantasi organ, khususnya pada ginjal, hati, dan kornea. Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta yang juga pernah menjadi pasien transplantasi ginjal di RSCM Jakarta. Menkes Budi menambahkan transplantasi organ di Indonesia sudah semakin mudah dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Saat ini terdapat 12 rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi organ dan akan ditambah dengan 5 rumah sakit serupa. Itu pun sedikit melakukannya, yang banyak mungkin secara rutin setiap tahun mungkin 3-4 rumah sakit seluruh Indonesia, hanya di Jawa tuh. Nanti kita akan bikin 17 rumah sakit seluruh Indonesia, termasuk Pak Oso mau bikin ini di Pontianak, bisa melakukan transplant organ, dan yang paling banyak memang transplant. Menyesal berpikir tentang ke luar negeri. Kenapa rumah sakit RSCM itu dengan dokter-dokter yang profesional, ada Prof. Endang, ada Dr. Bona, ada dokter jantungnya, ada Dr. Aldi, Dr. Rashid, dan banyak lagi ya. Itu luar biasa. Dan ternyata 2 bulan kemudian saya sudah seperti sekarang ini. Dan lihat. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan membuka gerai layanan keimigrasian yang bernama Immigration Lounge di Pondok Indah Mall 3 Kebayoran Lama, Jakarta. Ya, pemirsa, tidak hanya melayani pembuatan dan perpajakan paspor, namun Immigration Lounge juga melayani pembuatan kitas atau kartu izin tinggal sementara bagi warga negara asing. Acara peresmian Immigration Lounge dihadiri Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmi Karim. Menurut Silmi, Immigration Lounge yang pertama ini diharapkan mampu mempermudah WNI dan WNA dalam pengurusan izin tinggal maupun paspor. Rencananya imigrasi akan membuka gerai serupa di pusat perbelanjaan di provinsi lain di Indonesia. Di mall ini adalah satu di dalam mall, ya, sehingga yang mendapatkan pelayanan itu bisa menyambi dengan berbelanja atau rapat, ya, melanjutkan kegiatannya, ya, dan menggunakan aplikasi. Nanti akan dipanggil, ya, 5 antrian sebelumnya, sehingga waktunya bisa lebih optimal, ya, dan kemudian efisien. Kenapa efisien? Karena tidak menunggu di kantor imigrasi pada umumnya. Yang mau memperpanjang visa juga di sini menyediakan visa on arrival gitu. Jadi agak lebih mudah dijamah ya sebenarnya, karena kan di Jakarta Selatan tempatnya nyaman gitu. Ya, pemirsa, ini yang menarik nih Ayah ya, berita yang cukup menarik di mana seorang wasit wanita asal Indonesia ini menyita perhatian publik dalam turnamen Indonesia Open 2024. Iya, Komarul Lailiah, pemirsa, kini menorehkan prestasi tersendiri di dunia wasit bulu tangkis internasional. Apa saja boleh.
Euforia kemeriahan pencinta bulu tangkis menyaksikan gelaran Indonesia Open 2024 berlangsung meriah di Istora Senayan, Jakarta. Para penonton antusias menyaksikan laga pertandingan seru yang mempertemukan para atlet terbaik dari seluruh penjuru dunia. Namun di balik kesuksesan penyelenggaran ajang turnamen bergengsi Super 1000 tersebut, ada hal menarik lainnya. Yakni satu-satunya wasit wanita asal Indonesia, Komaro Lailiah, terpilih untuk memimpin jalannya pertandingan final ganda putri yang mempertemukan peringkat 1 dan 2 dunia, Cheng Kin Chen dan Chia Yevan menghadapi Bae Hana dan Lee So-hee. Meski bukan berasal dari kalangan atlet bulu tangkis, namun karirnya melejit di dunia perwasitan bulu tangkis internasional yang sudah digelutinya sejak lama. Baru-baru ini, ia juga terpilih menjadi satu-satunya perwakilan wasit dari Indonesia yang bertugas di ajang Olimpiade Paris 2024 dan Paralimpiade Paris 2024. Perempuan yang kesehariannya berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di SDN Sawungguling 1 Surabaya, Jawa Timur ini mengaku karirnya berawal dari ajakan teman. Saya profesi sehari-harinya guru. Oh, ibu guru? Bukan guru olahraga, tapi saya guru bahasa Inggris di SD di Surabaya, di salah satu SD negeri di Surabaya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya sebetulnya dengan olahraga. Memang saat itu sebagai penggemar badminton gitu ya, ada teman yang mengajak. Saat itu masih kuliah, saya masih kuliah. Salah satu teman ada yang ngajak kami, ayo ikut ada turnamen. Dirinya berharap mampu menularkan kesuksesan yang didapatkannya pada orang-orang di sekitarnya agar semangat militansi jiwa pemenang ada pada setiap orang yang berusaha sekuat tenaga. Dari Jakarta, salam rahmat, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Kepedulian Autis Sedunia, Komnas Perlindungan Anak menggelar diskusi bertema autis terus meningkat, pilihlah wadah yang bebas bisphenol A. Ya, diskusi melibatkan sejumlah pakar untuk menyampaikan informasi tentang bisphenol A penyebab autisme pada anak. Penyandang autis di dunia tiap tahunnya meningkat. Berdasarkan dari data WHO tahun 2018, diperkirakan 1 dari 160 anak di dunia mengidap autism spectrum disorder. Atas dasar ini, Komnas Perlindungan Anak menggelar diskusi bertema autis terus meningkat, pilihlah wadah yang bebas bisphenol A di Auditorium Komnas Perlindungan Anak di Jakarta Timur. Komnas Perlindungan Anak terus mendorong regulasi penyebaran wadah plastik konsumsi yang mengandung bisphenol A yang marak beredar di masyarakat. Dalam sebuah riset terbaru ditemukan bahwa senyawa bisphenol A atau BPA berkontribusi meningkatkan jumlah anak autis di Indonesia. Komnas Perlindungan Anak tetap pada pendiriannya bahwa kita tidak cukup sampai pada regulasi yang mewajibkan masyarakat untuk memahami. Karena ini ususannya adalah hak atas kesehatan anak, makanya kita mendorong pemerintah untuk melakukan regulasi pelarangan setiap wadah yang digunakan untuk makanan yang itu ada menggunakan senyawa BPA. Jadi anak-anak autis ini akan diperiksa, kita dikirim ke Amerika, yaitu darahnya, pipisnya, nya, rambutnya, dan itu pasti 100%. Mereka ditemukan hasilnya itu adalah mengandung logam berat, semua mereka, bukan 99% tapi 100%. Ya, memang mengandung logam berat oleh karena BPA itu. Sehingga seruan saya sebagai bundanya anak autis Indonesia adalah mari para perempuan pilih wadah tempat yang bagus untuk makanan kalian, bukan hanya sekedar makan anak autis. Pada tahun 2004, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah anak penyandang autis naik menjadi 475.000 dan pada 2006 jumlah anak penyandang autis di Indonesia adalah 1:150. Artinya setiap 150 anak terdapat 1 anak autis. Sedangkan penyandang autis di dunia adalah 1:36, yang artinya dari 36 anak terdapat 1 anak autis. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.
Asosiasi Emiten Indonesia resmi menggelar musyawarah anggota 2024 di Jakarta. Selain menjadi wadah anggota untuk bertukar gagasan, pemirsa, acara ini juga menyoroti Visa Indonesia Emas 2045. Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI menyelenggarakan musyawarah anggota tahun 2024 di sebuah hotel di Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Event ini mengusung tema menuju Indonesia Emas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memanfaatkan bonus demografi secara maksimal. Musyawarah anggota Asosiasi Emiten Indonesia ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Kegiatan ini akan mengevaluasi dan merumuskan arah kebijakan AEI, serta membahas sejumlah program kerja. Indonesia Emas itu kan artinya rakyat, usaha, semua dunianya benar-benar bisa bekerja ya. Kalau dibilang makro Indonesia hari ini bagus-bagus. Tapi yang bisa menentukan akhirnya apakah semua negara bisa maju, bisa sustainable ya. Itu ya seluruh pemainnya. Ya, pemain penting untuk semua negara adalah di dunia usaha. Dan pemain penting di dunia usaha itu yang banyak tentunya adalah anggota emiten. Nah, kita ingin memastikan ya memang anggota emiten Indonesia itu memang bisa performa baik, bisa dipercaya juga oleh dunia internasional. Kami dari pemerintah menyampaikan beberapa strategi-strategi yang akan dilalui oleh pemerintah, baik pada saat ini maupun pada akan pemerintahan baru ke depan, dan seterusnya untuk jangka menengah panjangnya. Jadi ini akan memperkaya masukan kepada anggota Asosiasi Emiten Indonesia itu bagaimana langkah-langkah pemerintah membuat langkah yang komprehensif untuk bisa mencapai Indonesia Emas ke depan, dan bagaimana juga upaya kita untuk mengembangkan pasar modal kita lebih dinamika sehingga mendukung upaya kita untuk mencapai pengembangan ekonomi kita ke depan. Sebagai wadah bagi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, AEI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan emiten di pasar modal Indonesia. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan akibat operasi militer Israel segera direspon Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT darurat akan berlangsung di Amman, Yordania, dan Indonesia akan diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Queen Alia, Amman, Yordania pada Senin sore. Menhan Prabowo akan mewakili Presiden Joko Widodo dalam KTT darurat Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza atau seruan untuk bertindak tanggap darurat kemanusiaan untuk Gaza. KTT darurat ini diselenggarakan bersama oleh Kerajaan Yordania, Republik Arab Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 11 Juni 2024 di Amman, Yordania. Kehadiran perwakilan dari Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Menhan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Kerajaan Yordania, Ibrahim Masyur Al-Jazi, dan Atase Pertahanan RI untuk Mesir di Kairo, Kolonel Kavaleri Arya Sanggita Saleh. Sementara Menhan didampingi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sugiono. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangkap Palestina, Ade Patmo Sarwono, kepada iNews mengatakan pertemuan akan berlangsung pada Selasa siang pukul 13.30 waktu setempat atau sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.